Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di MD Story, Make Sure Stories. Buat subscriber gue dan buat teman-teman yang lagi nonton ini, mohon maaf banget MD Story baru upload video lagi karena qadarullah dan alhamdulillah juga dalam pekerjaan gue lagi sedikit banyak pekerjaan, jadi baru bisa upload video lagi. Dan buat salah satu subscriber gue, thank you banget yang namanya nggak mau disebut. Kemarin dia email gue dan dia kasih support buat ngirim beberapa alat audio, dan thank you banget. Semoga Allah membalas kebaikan antum dan semoga Allah melancarkan rezeki antum. Amin ya rabbal alamin. Dan guys, pada video gue kali ini udah lama banget MB Story nggak ngebawain salah biografi masyayikh atau ustadz-ustadz ulama Indonesia atau dunia. Dan pada video kali ini gue mau ngebawain lagi. Dan kalau lo subscriber awal-awal MB Story pasti udah tahu gue awalnya dulu itu banyak banget, atau bukan banyak, menurut gue sih banyak banget tentang biografi atau perjalanan hidup para ustadz-ustadz dan ulama salaf. Dan buat teman-teman yang mau request atau mau minta dibawain ustadz favoritnya, tulis aja di kolom komentar. Ustadz salaf ya, jangan ustadz yang aneh-aneh. Kali ini kita membuka lembaran kisah tentang seorang pakar hadis, seorang yang menghidupkan sunnah Nabi, membelanya, dan juga menghibahkan usia untuknya. Ia habiskan hari-hari untuk membela sunnah dari pengikut hawa nafsu dan pembuat ajaran baru. Sosok ulama hadis dalam arti yang sebenarnya terperankan oleh dirinya ini. Dialah Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, yang lebih kita kenal dengan Syekh Nasruddin Al-Albani. Jadi untuk yang pertama ini kita masuk dulu ke nasab ya guys, atau keturunan dari beliau ini. Nasab Syekh Al-Albani, nama beliau adalah Muhammad bin Nuh bin Adam bin Najati Al-Albani. Ia dilahirkan pada tahun 1332 Hijriah atau pada tahun 1914 Masehi di kota Shkodër, ibu kota Albania kala itu. Allah menganugerahkan nikmat lahir di lingkungan keluarga yang taat dan akrab dengan ilmu agama guys. Ayahnya beliau, Nuh bin Adam, merupakan alumni Al-Ma'had Al-Asy'ariyah di ibu kota Daulah Utsmaniyah Istanbul. Pada tahun 1922 sampai tahun 1939, Albania dipimpin oleh seorang raja sekuler yang mengidolakan modernitas ala Eropa yang bernama Ahmad Mukhtar Jogoli atau Jok I atau Jogu. Di 2 tahun pertama kekuasaannya, ia mulai mengubah Albania Islam menjadi lebih beraroma barat. Ia meniru langkah Kemal Atatürk dalam mewesternisasi Turki dan menyingkirkan kerajaan Ottoman pada tahun 1340 Hijriah atau tahun 1924 Masehi. Pemimpin Albania kala itu, Ahmad Mukhtar Jogoli itu menyusun undang-undang sekuler untuk masyarakat Albania. Ia tetapkan aturan yang memaksa muslimah melepaskan hijabnya, mewajibkan militer memakai topi dan celana panjang ala Eropa, dan segala sesuatu yang berbau Arab itu diganti guys. Persis kayak yang dilakukan oleh Kemal Atatürk ke Kesultanan Ottoman. Dan menariknya lagi, langkah sekularisasi di berbagai negeri itu bisa dibilang mirip bahkan tak jauh berbeda, sehingga mudah terbaca guys. Jadi flow-nya itu sama-sama aja di Albania atau di Turki itu sama. Jadi sudah kebaca sama pemimpin warga di negara yang akan dilakukan sekularisasi itu. Segala sesuatu yang berbau Arab diganti atas nama nasionalisme dan menjadi budaya lokal. Syariat dianggap adat, kemudian dilarang mengamalkannya. Kalau di Indonesia kan adat dianggap syariat. Dan sekularisasi yang dilakukan oleh Jogu membuat ayah Syekh Al-Albani mengambil sikap guys. Jadi ya sebagai orang tua dia mengambil sikap untuk dia mengambil salah satu keputusan yang harus meninggalkan Albania. Dan karena apa ya? Karena ia khawatir agamanya dan anggota keluarganya rusak gara-gara terhembus korosid sekuler. Ia berazam untuk hijrah ke negeri Islam yang lebih menenangkan hati. Dan di bawahnya lah anggota keluarga oleh ayahnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Tepatnya di ibu kota Suriah, Damaskus. Dan saat itu Syekh Albani itu berusia 9 tahun.
Dan setelah sesampainya di negeri Damaskus, Syekh Albani itu mulai mengkaji ilmu guys. Jadi Al-Albani kecil baru saja tiba di negeri Arab, anak Eropa ya, Albania itu masuk di Eropa ya, Eropa Timur. Anak Eropa ini sama sekali tidak mengetahui bahasa masyarakat padang pasir itu guys. Ya, ia pun mulai mempelajari bahasa ini di Madrasah Al-Ishaf Al-Khoria, kemudian pindah ke sekolah di Pasar Surujah, Damaskus karena sekolah pertamanya itu terjadi musibah kebakaran guys. Dan di tempat inilah Al-Albani menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dalam masa 4 tahun. Rasa cintanya terhadap bahasa Al-Quran itu kian berbinar di hatinya guys. Saking cintanya Al-Albani dengan bahasa Arab, dia menonjol sekali di antara murid-murid yang anak-anak Suriah itu yang asli orang Arab, tapi Syekh Albani lebih jago bahasa Arab dari anak-anak Suriah tersebut. Luar biasa ya Syekh Albani ini guys. Dan inilah awal perjalanan kehidupan Syekh Al-Albani dalam dunia membaca dan menimba ilmu. Dan seiring berjalannya waktu, konten bacaan Al-Albani pun berubah guys. Dari bacaan masyarakat awam, beliau beralih memperdalam ilmu agama. Ia menyediakan waktu khusus untuk mendidik anaknya dengan pelajaran Al-Quran, Tauhid, Shorof, dan Fikih mazhab Hanafi. Karena orang tua Syekh Albani ini itu bermazhab Hanafi guys. Selain beliau belajar ketika selesai masa remajanya, selain beliau belajar agama, ya seorang ulama pun mencari nafkah guys. Sambil menyibukkan diri dalam hal ilmu agama, Al-Albani meluangkan waktunya untuk menghidupi diri. Tentu langkah ini sangat bijaksana ya guys, karena agar di kemudian hari ketika terjun di dunia dakwah, ia tidak menjadi dakwah sebagai sumber mata pencariannya. Baru dengar kan ada beberapa yang katanya Ustadz, dia kalau diundang BUMN harga sekian. Nah itu Ustadz Firanda itu pernah ngomong kalau ada dai yang seperti itu jangan dengerin ceramah ya guys. Jangan dengerin ceramahnya. Beliau ini adalah seorang pakar hadis yang terkenal sekali, seorang yang masyhur, bahkan menjadi rujukan beberapa ulama. Bahkan kita itu punya gue itu pernah lihat fotonya Raja Faisal, Syekh Nasruddin Al-Albani, dan Syekh bin Baz rahimahullah. Mereka berjalan beriringan dan ada beberapa yang lagi makan juga, yang luar biasa masya Allah ya, ke orang-orang soleh. Pada saat menginjak usia 20 tahun, Al-Albani mulai menyukai hadis guys. Ia terinspirasi dari kajian hadis di majalah Al-Manar yang diasuh oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho rahimahullah. Syekh Al-Albani menceritakan bahwasanya ia tertarik membaca riwayat-riwayat sejarah, dan suatu hari ia melihat di tumpukan buku seorang pedagang buku satu pembahasan dari majalah Al-Manar. Ia baca komentar Syekh Rashid Ridho terhadap buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan dalam pembahasan tersebut Syekh Rashid Ridho mengutip komentar Al-Hafiz Al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi mengomentari dan memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Karya Al-Iraqi ini menarik perhatian Al-Albani. Ia pun mengadakan kajian hadis terhadap kitab tersebut. Kemudian kajian yang memberinya jalan memperdalam ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu bahasa, balaghah, gharib al-hadis, dan lain-lain. Itulah kajian ilmiah pertamanya dalam bidang hadis ini. Kajian ini bagai candu yang membuat Al-Albani terus bersemangat meneliti di hadis-hadis lainnya guys. Dan bagi Al-Albani, ilmu hadis menjadi jalan yang membuka cabang-cabang keilmuan lainnya. Dan dia terus mengenang Syekh Rashid Ridho sebagai wasilahnya dalam mempelajari ilmu hadis. Jadi tidak benar ya guys kalau ada yang bilang Syekh Al-Albani itu begini begitu dan bilang tidak ada guru dan tidak jelas sanad keilmuannya. Itu benar-benar nggak benar. Dan biasanya yang ngomong-ngomong itu kaum-kaum yang menurut mereka tuh ada bidah hasanah, karena Syekh Al-Albani itu keras juga buat yang membahas bidah hasanah itu ya guys. Dan insya Allah gue akan bawa 9 kedustaan yang dilontarkan kepada Syekh Al-Albani. Insya Allah semoga Allah mudahkan niat gue itu, dan semoga video ini bermanfaat. Dan itu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Gue Irfan Siregar mohon pamit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.